Seperti yang kalian lihat, saya sudah berhasil melakukan pendaftaran kredit pintar dan mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp7.350.000. Nah, mungkin bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai cara daftar kredit pintar agar langsung bisa mendapatkan limit pinjaman seperti saya ini sebesar Rp7.350.000, kalian bisa menyimak video ini sampai selesai. Nah, di video ini saya akan memberikan tutorialnya secara step by step supaya teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman bisa berhasil mendaftar kredit pintar dan teman-teman nanti bisa mendapatkan limit pinjaman yang lumayan cukup besar dan tenornya juga sangat panjang. Nah, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran di kredit pintar, tentunya teman-teman itu harus berusia 21 tahun dan memiliki EKTP dan memiliki penghasilan per bulan minimal 2 juta rupiah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus datanya itu harus bagus ya teman-teman, dan teman-teman itu tidak pernah melakukan galbay di aplikasi pinjaman online lain yang sudah legal seperti Akulaku ataupun aplikasi pinjaman online lainnya teman-teman. Nah, jika teman-teman datanya bagus, maka sangat besar kemungkinan teman-teman jika mengajukan pinjam uang di kredit pintar atau daftar kredit pintar, maka teman-teman akan sangat mudah di ACC dan teman-teman bisa mendapatkan pinjaman yang lumayan cukup besar dan tenornya pun sangat panjang teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti untuk pekerjaannya teman-teman itu harus sesuaikan dengan pekerjaan teman-teman. Misalkan teman-teman kerjanya di perusahaan PT Astra, teman-teman silahkan tuliskan dengan PT Astra. Jadi teman-teman jangan berbohong teman-teman ya. Teman-teman harus menulis sesuai dengan data pekerjaan teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena kredit pintar itu ya membaca lokasi kita teman-teman. Misalkan teman-teman kerjanya di Jakarta di PT Astra, tetapi teman-teman itu aslinya orang ini ya, misalkan orang orang Jawa Timur misalkan, itu kan ketahuan banget ya kerja di Astra tapi tinggal di Jawa Timur. Jadi membaca lokasi teman-teman kredit pintar itu, jadi teman-teman itu tidak akan di ACC teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaikan ya, data-datanya itu harus sesuai dengan data-data diri teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengelabui kredit pintar teman-teman, karena kredit pintar itu sudah jelas ya aplikasi yang sudah legal, yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan teman-teman. Jadi cara pengisian datanya pun harus benar-benar teman-teman jika teman-teman ingin berhasil melakukan pendaftaran di kredit pintar dan bisa mendapatkan limit pinjaman seperti saya, yaitu Rp7.350.000. Nah, jika kan sudah memiliki limit seperti ini Rp7.500.000 kan kita enak banget ya. Ya, kita tinggal cairkan saja. Nah, di sini nanti ada tenornya seperti ini ya teman-teman, dibagi-bagi teman-teman ya. Jadi nanti dibagi-bagi ya, ada pinjaman dengan limit 6 juta ya, kemudian ada 2.300.000, kemudian ada 1.800.000, kemudian ada 1.200.000, yang terakhir yang paling kecil yaitu Rp600.000 teman-teman. Nah, teman-teman jika nanti sudah berhasil daftar kredit pintarnya ya, jika berhasil teman-teman cara daftar kredit pintarnya maksudnya, nah kan enak sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik saja jika ingin mengajukan pinjaman di kredit pintar, tinggal seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya, nanti teman-teman tinggal memasukkan rekening bank teman-teman ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal proses ya. Nah, di sini kan, nah di sini langsung ada seperti ini ya. Nah, jumlah pinjaman 6 juta ya, jika dicairkan 6 juta ya. Tenor 6 bulan teman-teman, pencairan net. Jadi yang cair ke rekening itu sebesar 5 juta ya, 5.586.000 rupiah. Nah, teman-teman nanti tinggal tujuan pinjamannya untuk apa. Nah, di sini biasanya orang tuh salah ya untuk mengajukan pinjaman uang
di aplikasi pinjaman online itu teman-teman tidak boleh melakukan untuk biaya kesehatan atau ini ya, atau biaya makan sehari-hari ya, biaya sehari-hari. Teman-teman itu harus pilih untuk modal usaha atau yang lainnya ya, atau lainnya teman-teman ya, karena biasanya untuk biaya sehari-hari itu sangat besar sekali, sangat ini ya, disetujunya itu pinjamannya sangat minim ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pinjam 6 juta untuk biaya sehari-hari itu, jadi ibaratnya kegedean teman-teman nominalnya ya. Kalau untuk modal usaha ya masih nyambung. Jadi teman-teman harus sesuaikan ya. Jadi seperti itu agar pinjam uang di Kredit Pintar itu di ACC teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pinjamnya di sini 6 juta untuk biaya sehari-hari kan itu pasti tidak akan di ACC teman-teman. Jadi teman-teman pilih saja untuk modal usaha. Nah, misalkan teman-teman di sini nanti pinjamnya sebesar 600.000 atau 1.200.000 untuk biaya sehari-hari kan itu wajar teman-teman ya, untuk biaya sehari-hari. Tapi jika pinjam 6 juta untuk biaya sehari-hari itu tidak wajar. Jadi maka pengajuan pinjaman di Kredit Pintar itu tidak akan di ACC teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga ya untuk tujuan pinjamannya, agar pinjam uang di Kredit Pintar kalian itu bisa berhasil teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jangan asal pilih teman-teman ya. Jadi intinya kalian sesuaikan saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya data kalian itu agar pendaftaran di Kredit Pintar bisa berhasil, jangan kalian pernah melakukan galbay di aplikasi lain. Jadi seperti itu ya. Harus data-data kalian itu harus bersih ya. Jadi karena ada B-checkingnya untuk Kredit Pintar itu karena sudah legal teman-teman. Jadi kalau B-checkingnya jelek atau pernah melakukan galbay atau tidak pernah bayar di pinjaman online atau kreditan lain seperti misalkan kredit motornya pernah ini ya nunggak, itu sangat kecil sekali ya, untuk sangat kecil sekali ini ya. Jadi sangat kecil sekali untuk di ACC-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sarankan jika kalian ingin daftar Kredit Pintar, kalau data kalian itu harus benar-benar bagus teman-teman, dan kalian bisa ini ya, bisa mengajukan pinjaman uang di Kredit Pintar teman-teman. Nah, walaupun kalian memiliki pinjaman uang di pinjaman online lain, tetapi pembayaran kalian itu bagus, maka nanti Kredit Pintar pun akan dikasih limit besar juga, asalkan jangan pernah galbay teman-teman ya. Nah, saya juga di sini selain Kredit Pintar saya juga memiliki aplikasi Aku Laku teman-teman. Dan di aplikasi Aku Laku ini saya sudah mengajukan pinjaman, dan juga saya sudah memiliki tagihan ya. Untuk bulan ini saja saya tagihannya 1 juta ya, 1 juta hampir 1 juta lebih ya teman-teman, 1.500.000 kalau nggak salah ya. 1.500.000 teman-teman kalau nggak salah ini. Jadi 1.489.000. Jadi kalau pembayarannya di Aku Laku bagus atau di pinjaman online bagus, pinjaman online lain bagus, jika kalian mengajukan uang di Kredit Pintar, maka nanti kalian juga akan langsung di ACC dan bisa mendapatkan limit pinjaman yang lumayan cukup besar. Jadi intinya data kalian itu harus bagus, jangan pernah melakukan galbay atau gagal bayar ya di aplikasi pinjaman online lain ya teman-teman ya. Jadi seperti itu agar daftar Kredit Pintar kalian itu di ACC ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.